وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih di pembahasan antara pemaafan Allah dan perintahnya. Ya. Kemarin sudah kita terangkan banyak sekali ya orang-orang yang bodoh itu bersandar kepada rahmat, pengampunan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka apa? Menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah. Mereka lupa bahwa Allah taala itu sangat keras hukumannya. Mereka lupa bahwa tidak ada yang bisa menahan ya azab Allah terhadap orang-orang yang mujrim. Maka diterangkan bahwa seorang yang bersandar kepada pengampunan Allah dengan terus-menerus melakukan dosa, itu sama dengan orang yang menentang Allah Ta'ala. Nah, maka ada orang-orang yang mereka itu menginginkan, berangan-angan mendapatkan maghfirah sampai akhirnya apa? Dia keluar dari dunia, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka kemarin sudah kita baca bagaimana hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang tidak menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Ya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan baca hadis yang panjang. Ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Dari seorang sahabat Al-Barra ibnu Azib. Ya. Di mana beliau menceritakan, kami keluar bersama Nabi SAW mengantar jenazah seorang sahabat Ansor. Maka ketika kami sampai ke kuburan, ya, sambil menunggu dibuat liang lahat, maka Rasulullah pun duduk. Sehingga kami pun juga ikut duduk di sekeliling beliau. Kami semua diam.
Seakan-akan di kepala kami itu ada seekor burung. Sehingga kalau bergerak sedikit apa? Khawatir burungnya terbang. Ini bukan ketenangan yang luar biasa. Rasul memegang ranting tangannya. Beliau apa? Cocokkan ranting itu ke bumi, ke tanah. Kemudian beliau mengangkat pandangan ke langit. Tiba-tiba beliau berkata, "Ista'idzu billah min adzabil qabri." Marratain atau thalathan. Mintalah ampun kepada Allah dari azab kubur. Nah, beliau ucapkan ini 2 atau 3 kali. Mintalah perlindungan ya. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian satu beliau berkata, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Sesungguhnya seorang hamba mukmin ketika dia akan terputus dari dunia, akan memasuki negeri akhirat. Berarti apa? Ketika seorang hamba mukmin mau mati. Ya. Maka turun kepadanya para malaikat dari langit yang wajahnya putih. Ya, seakan-akan wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Para malaikat ini membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Sehingga malaikat itu duduk sejauh mata memandang dari hamba mukmin yang mau mati ini. Nah, ini yang melihat hanya si yang mau mati ini. Kita yang ini tidak bisa melihat. Nah. Sehingga kadang kita dapati apa? Orang mau mati itu keadaannya macam-macam. Ada yang senyum, ada yang gembira, ada yang tenang, ada yang teriak-teriak. Kenapa? Dia melihat malaikat yang berbeda. Seorang hamba mukmin melihat malaikat yang baik-baik seperti ini. Nanti kan hamba kafir sebutkan dia melihat malaikat yang hitam menyeramkan. Nah. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datang malaikat maut. Sehingga malaikat maut itu duduk di sisi kepala. Dan berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan." Ya. Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah wahai jiwa menuju kepada ampunan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Ya. Kalimat yang menghibur. Ya, di mana sebelumnya para malaikat yang tadi berwajah putih yang duduk sejauh mata memandang ini pun sudah menghibur apa? Hamba mukmin ini. Disebutkan dalam ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan sesembahanku adalah Allah. Kemudian dia istiqamah terus di atas hal itu, ya. Maka ketika dia mau mati, malaikat turun rombongan demi rombongan. Tatanazzalu alaihil malaika. Malaikat turun dan berkata, "Jangan kamu takut. Jangan pula kamu bersedih." Ya. Sebab orang mau meninggalkan dunia. Tentu dia sedih berpisah dengan
orang-orang yang dicintainya. Dia mau menuju ke negeri asing, yang otomatis dia takut, khawatir. Ya, jangankan pindah alam ya, kita hanya pindah daerah aja misalnya. Nah, yang dari Solo dimutasi ke Jogja, itu kan ada sedih, ada apa? Takut atau khawatir, nanti di Jogja kerjanya kayak apa ya? Nanti saya di Jogja gimana, makannya bagaimana, tidurnya di mana, dan seterusnya kan? Itu baru mutasi Solo Jogja. Sudah ada takut, sudah ada sedih. Apalagi itu mau pindah alam dari dunia ke negeri akhirat. Maka dihibur. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang kamu telah dijanjikan atasnya. Nah, sambil apa? Malaikat mau datang, duduk di samping kepalanya dan mengatakan tadi, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu. Keluarlah menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqai fayakhudaha. Maka keluarlah jiwa itu mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air. Ya, dari apa? Mulut. Maka udah diambilnya. Diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanun. Maka ketika malakul maut sudah mengambil jiwa itu, maka tidak dibiarkan sekejap mata berada di tangan malakul maut sampai malaikat-malaikat tadi mengambilnya. Kemudian diletakkan ruh itu di kain kafan dan wangi-wangian yang dibawanya dari surga. Nah, sehingga wa yahruju minha ka'adyabi nafhati miskin wujidat ala wajil ard. Maka keluar dari roh itu bau wangi yang luar biasa yang belum pernah didapatkan di muka bumi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in min malaikati as-sama' illa qalu ma hadhihi ar-ruhu at-tayyibah fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Maka ruh itu pun apa? Dibawa naik. Ya. Maka tidaklah mereka melewati malaikat. Dari malaikat-malaikat yang ada di langit, kecuali para malaikat mengatakan, oh ini rohnya siapa? Kok wangi sekali? Maka dijawab, ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama terbaik yang pernah disandang ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunia. Sampai rombongan malaikat apa? Ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftah lah fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati yalitaliha. Ketika sampai di langit dunia, yaitu langit yang kita lihat itu, para malaikat minta untuk dibukakan pintu langit. Maka dibuka untuknya. Kemudian seluruh penduduk langit dari para malaikat itu ikut mengantar roh ini naik ke langit berikutnya. Ya, naik ke langit berikutnya. Terus, ya, nanti sampai ke langit kedua, minta dibukakan pintu, dibuka, terus naik lagi. Maka diiringi oleh malaikat langit kedua sampai ke langit ketiga, terus sampai yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit ketujuh.
Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berkata, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin wa 'aiduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Tulislah kitab hambaku itu di illiyin, tempat tertinggi, dan kembalikan dia ke tanah, ke bumi. Karena sesungguhnya dari tanah aku ciptakan dia, dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Dan dari tanah pula mereka kami akan keluarkan untuk yang kedua kalinya. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Fatu'adu ruhuhu ilal ardi, fayatihi malakani, fayujlisana, fayakulani lahu, man rabbuka, fayakul, Rabbi Allah. Fayakulani lahu, ma dinuka, fayakulu dinil Islam. Fayakulani lahu, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, fayakul huwa Muhammadun Rasulullah. Fayakulani lahu, wa ma ilmuka, fayakul, qara'tu kitab Allah azza wa jal, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Fayunadi munadin minas sama' an sadaqa abdi, fa'afrishuhu minal jannah, wa albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah. Faqala fayatihi min ruhiha wa tibiha, wa yufsahu lahu fi qabri madda basar. Kemudian dikembalikan roh mukmin itu ke bumi. Nah, kemudian datang kepadanya dua malaikat. Nah, ini yang disebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, malaikat yang besar, berwarna hijau kehitaman, membawa alat pukul. Maka dua malaikat ini mendudukkan hamba mukmin ini. Didudukkan, kemudian ditanya, siapa Rabbmu? Siapa sesembahanmu? Maka hamba mukmin mengatakan, Rabbku adalah Allah azza wa jalla. Ditanya lagi, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Setelah itu ditanya, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka hamba ini mengatakan, dia adalah Muhammad utusan Allah. Apa yang kamu ketahui? Dia menjawab, aku membaca kitabullah, kemudian aku beriman dengannya dan membenarkannya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Fitnah kubur. Fitnah kubur. Ujian yang ada di alam kubur. Nah, siapapun akan mengalami fitnah kubur ini. Kecuali orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang meninggal ketika berjaga di perbatasan. Nah. Dan ini ujian yang sangat dahsyat. Ya. Sehingga Rasul SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mendoakan orang yang baru dikubur. Jadi selesai penguburan, Rasulullah mengatakan, "Ud'ullaha li ahyikumut tsabat, fa innahu al-ana yus'al." Doakan, mintakan kepada Allah untuk saudaramu agar dia diberi kekokohan, karena dia sekarang akan ditanya. Akan ditanya tentang
tiga perkara ini oleh munkar dan nakir. Dan ini kalau bukan bantuan dari Allah, tidak mungkin orang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Allah katakan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan ucapan seorang mukmin di dunia dan di akhirat dengan ucapan yang kokoh, sehingga akhir hayat seorang mukmin dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat terakhir itu ucapkan di dunia. Adapun di akhirat, ini maksudnya apa? Ketika ditanya munkar dan nakir dia bisa menjawab. Maka nanti yang berbicara adalah keimanan kita. Yang menentukan adalah keimanan. Orang kalau hanya ikut-ikutan itu tidak diterima. Nanti akan ada kisah bagaimana munafikun ditanya munkar nakir. Dalam hadis yang panjang. Nah. Jadi ini ujian, perkara yang berat. Meskipun kita sudah dapat, bahasa kita apa? Bocoran. Bocoran soal dan jawaban. Ya. Soalnya, siapa sesembahanmu? Jawabannya sudah ada. Sesembahanku adalah Allah. Apa agamamu? Jawabannya apa? Agamaku Islam. Siapa orang yang diutus kepadamu? Jawabannya adalah dia Muhammad, utusan Allah. Tapi ini kalau kita tidak ada iman padanya, tidak ada. Karena kondisinya sangat-sangat mengerikan. Ya. Alam barzah yang pertama kali kita datang ke situ. Sendirian. Yang tanya malaikat yang sedemikian rupa. Nah. Ya, maka setelah hamba mukmin ini menjawab dengan benar, maka ada yang memanggil dari langit, yaitu Allah Ta'ala, menyeru dari langit. An sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku itu. Jawaban-jawabannya benar. Maka berilah kasur untuknya dari surga. Berilah pakaian dari surga untuknya. Bukakan untuknya satu pintu dari surga. Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, begitu pintu surga dibuka untuknya, maka datanglah ke kuburnya itu apa? Angin dan bau wangi surga. Kemudian dilapangkan untuknya kuburan itu sejauh mata memandang. Ini yang disebut apa? Nikmat kubur. Rasulullah melanjutkan kisahnya, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Fayaqulu lah man anta? Fawajhuka wajhul ladhi yaji'u bil khair. Fayaqul ana amaluka salih. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kemudian datang kepada hamba mukmin ini seorang laki-laki yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Jadi penampilannya oke lah. Kemudian laki-laki ini berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkan kamu. Ini adalah hari yang kamu dulu dijanjikan atasnya. Maka hamba mukmin ini berkata kepada laki-laki tadi, siapa engkau? Siapa engkau? Wajahmu, wajah orang yang datang dengan kebaikan. Maka orang itu berkata, aku adalah amal soleh.
Aku adalah apa? Amal soleh. Ini akan menemani dia sampai yaumil qiyamah. Tentu menunggu dengan ditemani teman yang menyenangkan itu adalah hal yang tidak lama. Maka hamba mukmin itu berkata, Rabb, tegakkanlah kiamat. Wahai Rabb, tegakkanlah kiamat supaya saya bisa segera kembali kepada keluarga dan hartaku. Itu keluarga dan harta yang ada di surga. Nah, ini adalah perjalanan ruh seorang mukmin dari sakaratul maut sampai di alam barzah. Dia mendapatkan nikmat kubur. Nah, tapi ingat ya, ini alam gaib. Sehingga nanti kalau misalnya kita mau bongkar kuburan ya, tidak akan kita lihat perubahan mana katanya kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang. Ya tidak bisa. Alamnya alam gaib. Nah. Kemudian Rasulullah melanjutkan cerita. Wa innal abdal kafira. Adapun seorang hamba kafir. Idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Nazala ilaihi malaikatun min as-sama'. Sudul wujuh. Ma'ahum masuf. Fayajlisuna minhu maddal basar. Ya, seorang hamba kafir ketika dia mau terputus dari dunia dan menghadap kepada akhirat, masuk ke akhirat, maka turun kepadanya para malaikat dari langit. Hitam wajahnya. Membawa masuh. Masuh itu apa ya? Semacam tempat, tapi kalau orang sudah masukkan terjerat dia di situ. Ya, jadi semacam kantong tapi dari tali-tali yang nanti benda itu dimasukkan dia langsung mengikat begitu. Nah, maka para malaikat ini duduk sejauh mata memandang dari orang kafir ini. Maka lihat banyak kan orang itu teriak-teriak karena ketakutan lihat malaikat yang datang. Nah, thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sih, sehingga malaikat itu duduk di sisi kepala orang kafir tadi dan berkata, ayyatuhan nafsul habitha, ukhruju ila sahatin min Allah wa ghadabin, wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Ta'ala. Kata Rasul, fataqraku fi jasadih fayantazi'uha kama yunza'u as-sufudu min as-sufil mubtal fayakhudhuha. Maka jiwa itu pun berpencaran di dalam jasad orang kafir ini. Dia enggak mau keluar karena tahu kalau keluar terkena adab, maka dia enggak mau keluar. Maka akhirnya apa? Roh ini pun ditarik oleh malakul maut. Sebagaimana ditariknya apa? Sufut dari sufil mubtal. Ya, dari akar yang terkena di karpet itu. Ya. Kalau ditarik kan jebol karpet. Ya. Ini penderitaan yang luar biasa kan? Karena dia ditarik dari luar, tapi yang di dalam dia nggak mau keluar. Jadi terjadi apa? Tarik menarik. Beda dengan roh jiwa yang mukmin tadi. Dia memang ingin keluar, ya ditarik, ya gampang. Kan? Dia keluar seperti apa? Tetesan air liur. Ya, kalau ini seperti apa? Sesuatu yang terikat dengan apa? Benang-benang wool begitu yang basah. Jadi ditariknya susah. Jika dikatakan dalam riwayat yang lain, tidaklah tercabut roh seorang kafir kecuali seluruh urat persendiannya terputus. Nah, jika lihat ya, orang-orang kafir itu matinya susah. Kemudian tercabut
roh itu dari jasadnya. Faida hadha lam yada'uha fi yadi tarfat ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh wa yakhruj minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajil ard. Ketika roh sudah tercabut oleh malakul maut, maka tidak dibiarkan oleh para malaikat sekejap mata pun. Maka diambil dan diletakkan di nasuh tadi. Maka roh itu mengeluarkan bau busuk. Bau yang paling busuk dari bangkai yang pernah ada di muka bumi. Fayas'adu biha. Maka kemudian roh ini pun dibawa naik ke langit dunia. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhul habibah. Maka tidaklah melewati para malaikat kecuali mereka bertanya, siapakah ruh yang sangat jelek ini? Dikatakan ruhu fulanin bin fulan bi aqbahil asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya fayuftahu fala yuftahlah. Maka disebutkan ini ruhnya fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang paling jelek yang pernah dia sandang di muka bumi. Nama yang paling jelek yang dia pakai ketika di dunia. Kemudian para malaikat meminta untuk dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibuka untuknya. Maka Rasulullah membaca, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk ke surga sampai seekor unta masuk ke lubang jarum. Hal yang mustahil. Bagaimana unta sebesar itu masuk ke lubang jarum? Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla fatutrahu ruhuhu tarhan. Tulislah kitab dia di sijjin, yaitu bumi yang paling rendah. Maka dilemparkan ruhnya itu dengan satu lemparan. Dan Rasulullah mengatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu al-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia itu terlempar dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Kemudian dikembalikan ruh orang kafir ini ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisani fayakulani lah man rabbuka. Maka datang kepadanya dua malaikat mendudukkan dia dan berkata, man rabbuka, siapa sesembahanmu? Maka orang kafir mengatakan, la adri. Nggak tahu. Fayakulani lah ma dinuka. Malaikat ini juga berkata lagi, apa agamamu? Jawabannya sama, la adri. Saya nggak tahu. Fayakulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum fayaqulu la adri. Siapakah orang yang diutus kepadamu? Jawabannya sama, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Maka Allah Ta'ala berkata, ya, an kadaba abdi fafrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa samumiha wa yadhiku alaihi qabruh hatta tahdalifa fi adla'uh. Telah dusta hambaku, maka berikan oleh kalian kepadanya kasur dari neraka, beri pakaian dari neraka,
bukakan untuknya satu pintu ke neraka. Sehingga datang ke kuburnya itu apa? Panas dan uap neraka. Sempitkan kuburnya sampai bersilangan tulang rusuknya. Sempit, panas. Wa ya'ti rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muntinur rih fayaqul abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fayaqul man anta fawajhuka wajhu alladhi yaji'u bisyarr fayaqul ana amaluka al-khabith fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian datang kepada orang kafir ini seorang laki-laki, wajahnya jelek, pakaiannya jelek, menjijikkan, baunya sangat busuk. Dia mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menjelekkan dirimu. Ini adalah hari yang kamu dulu dijanjikan. Maka hamba kafir ini berkata, siapa kamu? Wajahmu bukan wajah yang orang datang dengan kebaikan. Tapi penampilanmu adalah orang yang membawa kejelekan. Siapa kamu? Dijawab, aku adalah amalan jelekmu. Aku adalah dosa dan maksiat yang kamu kerjakan. Maka dia berkata, ya Rabb, jangan engkau tegakkan kiamat. Maka al-ikhwah rahimahullah, bahasa saya, bola di tangan kita. Apakah kita ingin mendapatkan nikmat kubur ataukah azab kubur? Itu kita. Apakah kita ingin ditemani dengan laki-laki yang baik, wangi, ataukah dengan laki-laki yang jelek dan busuk seperti ini? Itu terserah kita. Itu yang membentuk kita sendiri. Kalau kita ingin teman yang baik, yang wangi, mari amal-amal soleh kita kerjakan. Tapi kalau ingin amal jelek, silakan kerjakan amal-amal yang jelek. Nah, dalam riwayat yang lain, thumma yuqayyadu lahu a'ma wa asammu abkam fi yadihi mirzabatun. Kemudian hamba kafir ini diserahkan kepada yang buta, yang tuli dan bisu. Di tangannya mirzabah, alat pukul. Lau duriba biya jabalun kana turaba. Yang alat pukul ini kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu rata dengan tanah. Maka fayadribu darbatan hatta yasira turaban. Maka orang kafir pun dipukul oleh ini, sehingga dia menjadi tanah. Thumma yu'iduhu wa kama kana fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian Allah kembalikan utuh lagi, dipukul lagi. Maka fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Maka hamba kafir pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengar pingsan, tidak kuat mendengar jeritan dan teriakan hamba yang diazab di alam barzah ini. Quran kata Al-Bara', "Tsumma yuftahu lahu babun minan nar," dan dibukakan untuknya pintu neraka, wa yumhadu lahu min furusin nar, dan digelar untuknya kasur dari neraka. Nah,
Adapun riwayat yang lain, ya, yaitu tentang keadaan munafikun. Ya, maka ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir ini, jawaban dia apa? Haha la adri. Sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Saya enggak ngerti. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, maka aku ikut mengucapkan kata-kata itu. Jadi hanya ikut-ikutan ketika apa? Menjawab pertanyaan apa? Munkar Nakir itu. Maka ini pun dipukul, diadab. Nah, maka ini menunjukkan bahwa apa? Taklid, membebek, ikut-ikutan dalam perkara akidah, itu tidak bisa diterima. Nah, dia harus mengerti, memahami. Maka ini adalah hal yang akan dijalani, ditempuh oleh setiap orang. Nah, maka kalau ingin membuktikan seperti ini, silahkan datang ke rumah sakit. Ya. Atau silahkan tanya kepada bagian kerohanian di rumah sakit. Dia akan banyak cerita. Karena biasanya bagian kerohanian apa? Dia akan dipanggil ketika ada pasien yang sakaratul maut, ya. Maka dia ceritanya macam-macam. Ya, saya punya teman juga di PKU situ, PKU Muhammadiyah Solo itu. Ini ceritanya macam-macam. Ada yang dia talkin, dia malah diludahi. Ya, dia talkin calon mayit ini. Tapi apa? Pasien ini teriak-teriak meludahi sama yang mentalkin ini. Ya, subhanallah. Ada yang berhari-hari tidak mati-mati. Ya, hanya teriak-teriak terus. Nah, tapi ada yang sekejap hilang. Ya. Bahkan dikisahkan juga oleh seorang dokter ketika dia mentalkin, menuntun pasien yang mau mati, justru dia yang membenarkan talkinan dokter itu. Salah katanya. Ya, jadi panjang pendeknya keliru. Kalimat la ilaha illallah itu dia benarkan, dibenarkan oleh pasien yang mau mati. Ada kejadian seperti itu. Ada yang hanya bengong saja ketika ditalkin. Memandang. Terakhir diucapkan apa? Saya ingin mengucapkan kalimat itu, tetapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Maka kita hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, meminta husnul khatimah, ya, membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang baik, ya, kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Nah, ya, jangan kemudian apa? Meremehkan nanti Allah Ghafurur Rahim, tenang aja ini nanti. Nah, baik, mungkin di pagi hari ini satu hadis yang cukup panjang. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.